Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran Zoom hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, oke. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Absensi pembelajarannya, kalian tuliskan nama kalian di fitur chat. Vivi sudah hadir, ada Rizky Wahyu, kemudian ada Novita, ada Salma. Pada pertemuan sebelumnya ya anak-anak, kita telah mempelajari sel volta. Nah, ada yang masih ingat apa itu sel volta? Sel volta itu sel yang di dalamnya terjadi proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Oke, memberikan contoh yang termasuk sel volta itu apa saja? Aki, Bu. Oke, Aki, betul sekali. Kenapa sih kok kalian ini harus mempelajari yang namanya sel elektrolisis? Ya, jadi tidak hanya sel volta saja yang ada di dalam kehidupan sehari-hari penerapannya, tapi sel elektrolisis itu juga banyak penerapannya, bahkan terutama ada di industri kimia. Ya, semenjak adanya sel elektrolisis, itu industri kimia itu semakin maju dan juga semakin efisien. Kegiatan kita hari ini, silakan kalian, nanti ini saya berikan pengantar ya. Nanti kalian setelah ini membuka Google Classroom kalian. Nah, di situ sudah ada video proses penyepuhan emas. Nah, silakan kalian lihat video itu, dan jika ada pertanyaan yang muncul ketika kalian melihat video, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian melihat video. Nah, itu kan kalian berdua membuat pertanyaan di Google Classroom. Nah, sekarang kita diskusi di WhatsApp group. Setelah kalian mengerjakan LKPD, oke, mari kita diskusikan hasilnya dan kita mulai untuk presentasi. Nah, adakah yang mau mempresentasikan hasilnya? Via dari kelompok 2. Oke, silakan Via dibacakan hasil presentasinya. Pada sel elektronik terjadi pengubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Pada gambar 1, komponen sel elektronisnya ada katode, anode, larutan elektrolit, dan sumber arus listrik. Oke, itu hasil dari kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 mengutarakan tentang komponen-komponen yang ada di sel elektrolisis. Oke, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Reaksi di katode dan anode bagaimana? Katode terjadi reaksi reduksi. Kalau di anode terjadi reaksi oksidasi. Nah, oke, betul sekali ya. Di katode itu terjadi reaksi reduksi dan di anode terjadi reaksi oksidasi. Nah, oke, di sini saya akan share screen sebentar. Jadi, benar seperti yang kelompok 2 utarakan tadi, bahwa elektrolisis itu adalah suatu sel yang memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, jadi energi listrik ini
istilahnya dipaksa untuk menjalankan suatu reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, komponen-komponen yang ada di sel elektrolisis seperti yang tampak di gambar, ini ada anode, ada katode, kemudian ada larutan elektrolit, dan ada sumber arus listrik. Nah, jadi kalian perhatikan ya, di sini adalah suatu rangkaian sel elektrolisis, akan kita sepuh, itu kita taruh sebagai katode di sini, yaitu contohnya adalah tembaga. Nah, kemudian logam penyepuhnya itu kita letakkan di anode. Nah, contohnya di sini adalah emas. Nah, jadi kita mau menyepuh tembaga dengan emas atau kita mau melapisi tembaga dengan emas. Nah, kemudian di sini kita ada sumber arus listrik searah, ini sumbernya. Di sini ada kabel ya, di mana anode ini kita hubungkan dengan kutub positif sel sumber arusnya. Kemudian yang katode kita hubungkan dengan kutub negatif sumber arusnya. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, ada yang bisa tidak menyimpulkan ilmu apa yang bisa kalian dapatkan? Penyepuhan emas, logam yang disepuh sebagai katode dan logam penyepuh sebagai anode. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan garam yang mengandung ion logam penyepuh. Oke, betul sekali ya kesimpulan yang diutarakan oleh Fatur. Pengalaman apa yang kalian peroleh setelah mempelajari materi hari ini? Saya bisa mengetahui tentang penyepuhan emas, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi tadi sudah kita kaitkan sel elektrolisis penerapannya ada di penyepuhan emas. Oke, kesulitan apa yang kalian alami ketika mempelajari materi sekarang? Saya masih bingung, Bu, tentang reaksi-reaksi yang terjadi di sel elektrolisis. Oke. Ya, Rizky Wahyu tidak perlu bingung ya, karena hari ini kita hanya belajar mengenai pengantar elektrolisis dan juga penerapannya. Mengenai reaksi-reaksi yang ada di sel elektrolisis akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tadi di awal pembelajaran saya sudah mengingatkan bahwa di akhir kita ada penilaian ya. Penilaiannya berupa soal tes pilihan ganda. Nanti sudah saya kirimkan link Google Form-nya di WhatsApp group ya. Saya kirimkan link Google Form-nya di WhatsApp group. Segera kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Oke. Nah, tetap semangat belajarnya ya. Di era pandemi ini tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau kemana-mana tetap menggunakan masker. Nah, oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.